Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya gue bakal ngejawab tantangan para termul. Pak Joshua Sinambela. Di sini gue bakal mendebat pernyataan mereka. Kita masuk. Ya, jadi di sini beliau itu menjelaskan pada dasarnya kurikulum S1 terdiri atas kurikulum sarjana muda ya S1 bawah sendiri atas 120 SKS, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Dan S1 atas terdiri atas 40 SKS, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Dengan pengertian bahwa kurikulum sarjana muda S1 bawah merupakan bagian integral dari program pendidikan sarjana yang terdiri atas 160 SKS ya. Dokumen ini itu yang nggak ditampilkan oleh Bareskrim ya. Jadi ini bahkan sama dia itu di blur dan buramkan gitu ya. Ini di blur nilai-nilainya, terus pelajarannya itu diburamkan. Nah, ini ada keanehan di mana sorry, gue lanjutin dulu ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. 40 SKS untuk sarjananya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini wajibnya itu di sini 27 ya, sesuai dengan dokumen dari Bareskrim. Ini 27 dan ini 13, jadi tambahnya 40 ya. Kita bisa cek di sini. Oke. Bisa lihat ya di sini ya. Jumlah SKS wajibnya 27. Terus jumlah kredit pilihannya itu 13 ya. Sementara kita tahu ya, yang dikatakan oleh Pak Joshua di sini itu adalah S1 terdiri atas 40 SKS ya, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, di sini ada yang nggak sinkron nih. Di sini malah yang kredit pilihannya itu kurang 13 ya, dan yang wajib itu 27. Jadi lebih 1 di sini. Di sini tuh lebih 1. Jadi ada ketidaksinkronan pertama di dokumen ini dengan dokumen program studi ya, program studi teknik kehutanan. Sayangnya kita nggak bisa tahu nilai yang ada di sini karena memang di blur ya. Seharusnya kalau misalkan kita tahu ya yang ada di sini, kita bisa mengerti SKS-nya apakah dia itu 107 dan di sini itu berapa tadi? 107 dan 13 ya. 107 mata pelajaran wajib dan 13 mata pelajaran pilihan. Nah, ini kan syarat minimum ya untuk S1 yang integral ya, program sarjana S1 yang integral. Sementara yang di sini itu kurang di bagian kredit pilihannya, yaitu 13 doang. Yang syaratnya itu harus 14 ya, 14 SKS pilihan. Namun di sini cuma 13. Entah mungkin dia itu bisa seperti itu atau tidak. Yang jelas ini tidak dijelaskan oleh Pak Joshua Sinambela ya di sini. Di sini kalau misalkan kita trace itu kan berarti 120 SKS, 160 SKS ya. 160 SKS yang Pak Jokowi lalui. Oke, di sini gue udah membuat tabel simulasi Pak Jokowi itu berkuliah ya. Jadi kan integral dari yang dikatakan Pak Joshua Sinambela tadi kan 120 SKS kan untuk melanjutkan ke jenjang S1-nya. At least berarti di situ Pak Jokowi harus menyelesaikan 120 SKS dalam waktu 3 tahunnya gitu kan. Nah, di sini gue simulasikan berarti kan semester 1 itu kan September 1980 sampai Januari 1981. Nah, pokoknya ini di sini gue simulasiin tanggal bulan perkuliahan. Nah, sampai beliau itu sarjana muda terakhir ya, dia itu di semester 6. Dan ini Pak Jokowi harusnya itu KKN di Juli sampai September karena ini adalah belum masuk ke tahun ajaran baru ya. Kalau misalkan beliau KKN-nya itu setelah di semester 7 berarti dia KKN 84, nggak mungkin juga kan? Atau mungkin 85 sesuai keterangannya Pak Jokowi. Gue juga nggak tahu. Nah, di sini ya.
Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Seharusnya kalau misalkan KKN itu kan udah masuk di jenjang S1 dulu baru bisa daftar KKN ya, sesuai dengan keterangan dari Bareskrim yang dimana ada nilai KKN di sarjananya. Berarti seharusnya kalau seperti itu di semester di sarjana muda ini, kalau misalkan kita mengacu pada dokumen Bareskrim yang KKN-nya 83 itu harus pendaftaran di sarjana muda terakhir ini. Lalu apakah mungkin sarjana muda itu mendaftar KKN untuk ber-KKN di periode ini akhir 83? Kan itu agak sesuatu yang agak aneh ya. Lalu kalau misalkan KKN-nya itu setelah S1 baru masuk akal, karena memang kita misalkan semester 7 awal sarjana S1 itu dia mendaftar KKN gitu kan. Maka yang pernyataan valid di sini adalah pernyataannya Pak Jokowi. Nah, intinya kan 160 itu 120 SKS itu range-nya itu di 1 sampai 6 ini. 1 sampai 6 ini range dari 100 sampai 120 SKS sarjana mudanya Pak Jokowi, dan yang bawah ini adalah range untuk sarjananya Pak Jokowi. Nah, di sini ada mismatch KKN ya, seperti yang gue jelasin tadi. Terus kita track bagian yang Pak Yosua ngomong tentang sebuah Times New Roman ya. Nih di sini. Oke, di sini gue kooperatif dan gue mengaku salah dan kurang teliti di bagian huruf A-nya doang nih, di bagian huruf A-nya doang. Ya, di bagian huruf A-nya doang ya. Nah, ini ada satu A yang ada topinya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Nah, berarti kan ini Times New Roman ya. Sama satu lagi, tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, ada satu titik-titik yang bahkan sangat rapat ya. Yang handpress apa yang bisa menciptakan sebuah titik-titik yang sangat rapat ini. Sementara kalau handpress yang dari saya riset itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Di sini ada gap per titiknya, tapi di sini itu hampir tidak ada gap. Ya. Hampir tidak ada gap. Tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya di sini titik di sini itu flat. Kalau misalkan dia disambungin, itu pasti dia ada celahnya ya. Dan di sini tuh hampir nggak ada celahnya. Ya itu aja. Terus untuk apakah ini kan sebenarnya nggak align center. Kita juga bisa berasumsi ya, seperti Pak Polisi yang ngomong kalau misalkan lembar pengesahan itu cuman diraba cekung terus handpress, kita juga bisa ngomong siapa tahu saat pembuatan ini operatornya itu pakainya tuh spasi, diklik dijebret-jebret gitu. Misalkan ini huruf terus dia terus di enter diurutin lagi gitu, kepencet kan. Itu sangat gampang untuk mendebat hal-hal kayak gini ya. Kecerdasan anak muda ini berhasil mematahkan argumentasi dari ahli Jokowi, ahli digital forensik Jokowi, yaitu Joshua Sinambela. Dipatahkan argumentasinya oleh Topi Merah, seorang anak muda yang tentunya bergelut di bidang digital juga. Dan ternyata dipatahkan. Apa temuan dari Topi Merah tersebut? Topi Merah menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tentunya terkait dengan ijazah. Di sini ada font yang ditemukan, yaitu font yang tentunya di sini adalah Times New Roman. Inilah font yang tentunya keluar pada tahun 2000-an. Dan hal ini sangat mengejutkan sekali karena beberapa temuan ini ya tentunya dikorelasikan dengan beberapa statement-statement dari Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan kawan-kawan. Tentunya ahli digital ini semuanya mempunyai kemampuan yang sangat cerdas sekali. Tidak mungkin tidak mereka hanya melakukan sebuah analisa atau sebuah penelitian, akan tetapi dengan asal-asalan. Ini tentunya adalah hal yang sangat menarik ya. Mari kita simak bersama, dan semuanya sudah kita lewati beberapa cuplikan video yang tentunya ini sangat menarik dan menjadi pembelajaran kita semua, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kita semua yang belum tahu tentang ilmu digital. Kita semua tahu jadinya adanya pembelajaran dan adanya kasus ijazah ini. Kasus ijazah ini tentunya membuat pelajaran bagi masyarakat semuanya yang ingin tahu bagaimana jejak digital, bagaimana forensik itu. Jadi kita semua tahu dan kita melek dan paham akan tentang digital.
Kasus ijazah ini semakin pelik dan semakin menjadi pembahasan dan seperti bola liar, bola panas yang tentunya tidak ada penjaga gawangnya. Siapa yang akan menang, itulah yang bisa mengegolkan, dan siapa yang menjadi tersangka, itulah orang yang bisa mematahkan semua dalil-dalil yang dituduhkan akan tetapi tidak benar dalilnya tersebut. Siapa yang akan masuk penjara? Tentunya orang yang mendalilkan tapi tidak bisa membuktikan. Akan tetapi saat ini beberapa tim dari Roy Suryo CS selalu mencari bukti-bukti baru untuk mematahkan tuduhan dan untuk mematahkan dirinya sebagai tersangka. Dalil tersebut tentunya akan semakin menguatkan Roy Suryo CS karena Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menduduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Tentunya tuduhan tersebut tidak sembarangan. Bagaimana caranya untuk mematahkan dan untuk melepaskan jeratan tersangka Roy Suryo CS? Roy Suryo CS saat ini mencari bukti-bukti baru untuk menguatkan bukti dan tuduhannya kepada Jokowi bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan bagaimana menurut kalian semuanya tentang hal ini? Tentunya ini menjadi sebuah presiden yang sangat baik karena ini menguak semuanya, dari KPU, dari ANRI, dari lembaga-lembaga lain pun dikuak semuanya, dari KIP pun dikuak semuanya. Ini adalah presiden yang sangat baik buat kita semua, agar nanti ke depannya di pemilu mendatang semua calon pejabat publik dan semua calon yang ingin mendaftarkan diri menjadi pejabat harus melalui proses dan prosedur yang benar. Salah satunya yaitu harus mempunyai dokumen-dokumen yang resmi sesuai syarat-syarat formal apa yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga KPU. Tentunya seperti itu. Hal ini tentunya bukan presiden yang sangat buruk. Ini presiden yang sangat baik sekali karena ini membuka mata masyarakat, agar masyarakat kita semua bisa tahu bagaimana sebenarnya nanti keadaan pemilu di masa mendatang atau di tahun mendatang. Tentunya para calon-calon pejabat publik semuanya harus menggunakan dokumen-dokumen yang asli. Dengan adanya hal seperti ini tentunya lembaga-lembaga KPU, lembaga kearsipan nasional dan lembaga-lembaga lainnya lebih detail dan lebih teliti untuk menerima calon-calon pendaftar pejabat publik atau calon-calon wakil rakyat. Siapa yang tidak mau dikoreksi oleh publik atau oleh masyarakat tentunya tidak usah mencalonkan diri sebagai pejabat publik jika dirinya memang tidak siap untuk dikoreksi oleh masyarakat. Pejabat publik mendapatkan semua fasilitas dari masyarakat, mendapatkan gaji, mendapatkan apapun itu dari masyarakat, bahkan namanya pun dibesarkan oleh masyarakat. Tentunya mereka juga harus siap untuk dikoreksi oleh masyarakat. Masyarakat memilih mereka. Tentunya masyarakat juga berhak juga menanyakan dokumen atau keaslian, keabsahan dokumen-dokumen yang untuk mendaftarkan. Tentunya ini adalah hal yang sangat wajar sekali jika publik menanyakan sebenarnya bagaimana keaslian dokumen yang dijadikan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Di mana-mana pejabat publik harus siap untuk dikoreksi oleh masyarakat seperti LHKPN, seperti dokumen-dokumen dan syarat formal untuk mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Akan tetapi saat ini kita semua tahu pejabat publik yang satu ini yaitu Presiden Joko Widodo yang sudah menjadi mantan 2 periode beliau memimpin negeri ini tidak mau menunjukkan ijazahnya hanya karena dengan dalil dan alasan bahwa dokumen tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi Publik, bahkan ada pengecualian yaitu tentang ijazah. Tentunya itu hal yang sangat tidak benar dan dipatahkan dalilnya oleh kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran kita semua agar kita semua tahu sebenarnya pemimpin di negeri ini dan pejabat publik di negeri ini selama bertahun-tahun apakah ada yang menggunakan ijazah. Tentunya ada oknum-oknum yang menggunakan ijazah yang palsu. Tentunya ada hal seperti itu. Jika ditelisik dari awal sampai saat ini, mungkin dari pemimpin-pemimpin daerah, provinsi hingga pusat tentunya ada juga yang menggunakan ijazah palsu. Dan bagaimana kinerja penegak hukum di negeri ini? Apakah mereka sudah melaksanakan
pekerjaannya dengan baik, tugasnya dengan baik? Tentunya tidak, tentunya belum. Karena masih ada saja oknum-oknum yang tertangkap basah menggunakan dokumen-dokumen palsu. Tentunya hal ini kita semua jadi tahu bagaimana kinerja penegak hukum kita. Tidak ada yang seperti kita harapkan. Bagaimana menurut kalian semua? Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini.